Oke teman-teman, balik lagi di Indo Animal Kingdom dan kita sudah ada di salah satu tempat yang cukup luas banget. Kalau kita kan dari kota Cirebon ya teman-teman ya. Nah kita nih sekarang lagi ada di Tangerang. Jadi kita sebenarnya nggak sengaja kita ada satu kegiatan di Tangerang dan kita sekalian lah mampir ke tempat ini. Ini tempat yang sangat luar biasa banget. Ini luas banget, ini besar banget. Nanti kita kenalan langsung sama ownernya, sama beberapa pengurusnya di sini dan kita akan tanya ini tempat apa. Harusnya kalian udah tahu semua sih dari thumbnailnya ya, dari judulnya udah tahu ini tempat apa, tapi kita bakal bedah lebih dalam lagi. Ini tempat apa, untuk apa, ikan-ikan jenis apa, dan seperti apa. Oke, kita langsung aja kita cari ownernya. Yuk! Oke teman-teman, nah kita udah ketemu sama di sini salah satu ownernya. Tadi kita juga udah sempat ngobrol, tapi kita mau gimana nih? Kehalangan tiang nih kayaknya. Oke. Jadi gini Om, kita boleh kenalan dulu Om? Iya. Saya sekarang di sini lagi sama siapa nih Om? Dengan Om siapa nih? Aku Rainer Ricardo. Rainer Ricardo, yang saya tahu orang-orang manggilnya Om Yakuza nih. Itu sih karena identik tato. Yang saya lihat juga ada tato-tato ikan koki juga Om. Bener atau bener? Koi malah aku tuh. Oh koi malah. Oke, jadi tatonya banyak banget ya. Oke. Nah Om, ini tempat apa dan di mana sih? Boleh di spill nggak Om, dikasih tahu nih ke teman-teman semua nih tempat apa Om? Iya, kalau di sini kita sebenarnya basicnya tuh farm ya, maksudnya memang ternak ikan hias kan. Nah, cuman memang kalau dilihat dari ngambil stok video tadi kan, ya, ngelihat ada beberapa kolam banyak gitu kan, memang dipecah ada beberapa divisi. Itu ikan-ikan hias tuh lebih ke ikan-ikan aquascape, tapi kalau yang di divisi sini itu khusus mas koki. Oke. Gitu. Oke, berarti kita mau bahas nih, kita khusus mau bahas tentang ikan mas koki, goldfish Om ya. Oke Om, sebelumnya nama tempatnya, nama farmnya apa nih Om? Farmnya JKL Goldfish Farm. JKL Goldfish Farm. Goldfish Farm. Iya. Oke. Lokasinya di mana Om? Di Ciputat, Tangsel, Kedaung. Ciputat, Tangsel, Kedaung Om ya. Iya. Oke. Tempat ini udah ada berapa lama nih Om, kalau kita boleh tahu nih Om? Kalau dari berdiri tempatnya ini sih udah lama banget Lama sih banget sebenarnya, ya. udah dari tahun 80-an kalau setahu aku. Cuman kalau misalnya untuk kokinya sih sebenarnya juga udah lama, dari 93-an lah kalau kokinya. Cuman akhirnya terbentuk menjadi JKL Goldfish Farm ini udah berjalan 2 tahun lebih. Oke. Sorry Om, tadi dari tahun berapa Om? 93? Dari 93 untuk kokinya. 93. Cuman dulu masih belum, fasilitasnya masih belum seperti inilah. Oke. Gitu. Akhirnya udah panjang cerita, akhirnya udah dikemas seperti ini. Sekarang kan akhirnya sudah menjadi JKL Goldfish Farm, itu berjalannya udah 2 tahun lebih. Oke, tapi ilmunya tuh nggak sembarangan Om ya, sudah lama banget Om. Kayaknya usia ini sama usia saya aja lebih tua usia ini gitu loh. Iya, tuaan ini juga daripada saya. Oh ya? Oh ya? Oke Om. Tadi kan untuk ikan mas kokinya sendiri ada beberapa divisi mungkin Om ya? Om, saya boleh tahu nggak Om, divisi-divisi yang dimaksud itu apa di tempat ini? Seperti apa gitu loh Om? Kalau di farm ini sebenarnya kita buat role-nya itu bertahap sih sebetulnya. Oke, Kalau gimana? dari pintu masuk aja kan ini kan langsung kelihatan nih kolam. Ini yang pertama nih. Ini kita sebutnya ini line A. Line A. Nah, line A ini tempat khusus buat kawin si ikannya. Oke. Buat breedingnya, proses breedingnya. Nah, ini kalau misalkan bisa dilihat kan ini kan. Oke, nanti kita lihat semua nih Om. Ini kan sampai ke ujung nih. Ini tempat buat ngawininnya. Nah, nanti ketika mereka sudah nelor di sini, sudah netes di sini, kira-kira dirawat sampai beberapa minggu. Nah, nanti baru dipindah ke pembesaran sini, ke line B. Ini line B nih Om ya? Di line B, jadi sudah pembesaran burayak lah. Oke, gitu. ini pembesaran. Jadi ini semua pembesaran burayak. Sama breeder tuh kolam deder. Kolam deder. Kenapa tuh disebut kolam deder? Ya, didederin aja oh, gitu ikan-ikannya. Oke. Ini line B ini untuk pembesaran burayak. Iya. Oke, lalu setelah pembesaran Om? Selama ini digedein dulu nih sampai kira-kira itu 2 bulanan lah. Usia kurang lebih 2 bulan lah ya. 2 bulanan sampai dia sudah di size kita lihat dia udah aman untuk masuk ke dalam filter. Nah, baru dia loncat ke line yang tadi kita udah lihat juga gitu. Udah di tempat yang filter. Jadi ketika dia masuk ke filter itu, karena dia sudah masuk ke dalam sistem filterisasi, dia kan jadi tumbuh kembangnya dia lebih cepat gitu. Berarti di pembesaran burayak ini tidak ada filtrasi Om? Iya, karena kan dari size-nya kan juga masih kecil-kecil banget ya. Kalau misalnya kesedot gitu Om? Pasti kesedot dia. Oke, malah hilang Om ya? Bukannya besar malah hilang? Iya. Oke, jadi kita hanya pakai aerator lah ya? Oke. Nah, kalau untuk jenis oranda itu sampai segede-gede gini aja kita belum pindah itu
karena kita masih mau menjaga fin-finnya itu, sirip-siripnya, dorsal-dorsalnya. Jadi sampai nanti kita lihat dia dorsalnya sampai udah keras, udah aman kira-kira buat masuk ke dalam kolam berfilter, baru kita pindah nanti. Oke, Gitu. siap. Nah, setelah dari line B, Nah, ini dari line B kita loncat ke line D, karena line C itu ini kolam indukan. oke, berarti dari A, B ke D. Ke D, Nah, ya. D itu kolam apa, Om? D itu sama, itu kolam grooming, itu untuk di size yang untuk dijual baby. Oke. Nah, karena kan di situ juga ada line E dan line F. Nah, itu kan kolamnya udah jauh lebih besar tuh. Nah, biasanya karena banyak customer yang memang sektornya mereka nggak senang ikan baby, karena beberapa customer kan ada yang mereka punya akuarium atau punya kolam di rumah, pengennya tuh yang udah gede-gede masuk tinggal dinikmatin lah gitu. Oke. Akhirnya ada kolam yang memang dari hasil anakan itu kita ambil beberapa sekian persen, kita gedein memang untuk mencakup si customer yang Untuk pengen permintaan gede. itu ya, Tapi permintaan kalau di customer line itu. D-nya sendiri itu memang kita mempersiapkan untuk mau dari reseller buat jual lagi, atau dari hobis yang pengen ngerawat di rumah, itu yang biasanya mereka ngambil udah dari size baby. Oke, Gitu. di yang lain C. Yang itu, yang terakhir. Yang kalau C ini indukan. Oh, justru indukannya. Kalau C Oke, itu indukan. D. Nah, nanti yang di E sama F yang buat customer yang cari ikan gede. Oke, baru Gitu. nanti yang dipersiapkan untuk indukan lagi dimasukkan ke C. Iya, Oke, gitu. jadi diputarnya gitu, Om. Ah. Berarti di sini kalau ada teman-teman nih, baik itu penghobis atau reseller yang mau beli, Om. Berarti kalau yang pembesaran gini dilepas juga, Om, atau tidak? Enggak, kalau ini kita masih keep dulu. Masih di keep ya? Kita belum jual karena sebenarnya bukan dari segi apa ya, justru sebenarnya resiko banget kalau dari segini tuh udah dibeli sama reseller sebenarnya. Oke. Satu kan tingkat kematian itu kan tinggi banget Lebih kalau besar ya? kalau masih umur dan size segini gitu. Jadi kira-kira kita merilisnya itu kenapa minimal tuh di size 6 cm kalau untuk seller jual lagi, karena kira-kira di size 6 cm itu ikan tuh baru kelihatan aman lah gitu maksudnya, dan dia ngegedein untuk sampai dijualnya lagi tuh nggak gitu ribet gitu maksudnya. Oke. Kadang kan ada yang nggak pakai cacing atau pakan-pakan hidup kan, mereka udah biasa pakai pelet. Nah, kalau di size ikan sampai 6-7 cm itu pakai pelet udah bisa. Oke, jadi kalau masih pembesaran gini Kalau masih ini kan pakai masih pakan hidup ya. Heeh. Oke. Om, buat teman-teman semua nih yang mau adopsi ya, kita sebut adopsi, mau adopsi ikan mas koki ini dari sini, caranya gimana, Om? Lebih ke ini sih biasanya follow IG atau Facebook kita sih. Di Instagram atau Cuman Facebook? kalau di sini itu yang pegang seller tuh ada 3. Jadi ada RR Goldfish, ada Gani Goldfish, ada Red White Goldfish. Jadi kita seller 3 ini dia sebenarnya megang beberapa segmen kualitas gitu. Misalnya kalau misalkan yang RR Goldfish aku sendiri kan yang megang, itu aku biasanya yang layannya udah fancy rapi ke atas. Nah, nanti ada seller lain lagi yang memang untuk pegang yang untuk reseller jual lagi gitu. Jadi masing-masing punya tugas sendiri lah. Oke, jadi untuk detail teman-teman semua yang mau beli nanti akan kita kasih tahu semua di deskripsi. Nanti logo-logo, kontak semua kita sebarin semua. Boleh. Teman-teman nggak usah khawatir, udah tinggal langsung aja gitu. Yang daerah-daerah sini boleh langsung datang, Om? Udah banyak. Udah banyak kan? Nah, yang daerah-daerah dekat sini kita doang sih yang kejauhan, Om, sebenarnya. Pokoknya yang daerah dekat-dekat sini bisa langsung datang ke tempat ini. Oke. Berarti apalagi nih, Om? Di sini ada apa lagi, Om? Berarti selain ini nih, lain-lain ini ikan koki. Paling kalau misalnya ini aja sih ya, tinggal lain indukan aja kalau mau ngeliat kira-kira indukan yang dipakai seperti apa kolamnya. Kalau mau teman-teman ngebahas, mungkin ada yang pengen belajar breeding, kesiapan si betina apa jantannya seperti apa, nggak apa-apa kalau mau dibahas. Oke, siap. Ini ilmu banget loh, Om. Ini ilmu banget loh, asli. Kita boleh bahas itu, Om? Boleh. Oke, teman-teman, ini kalian beruntung banget, kalian bisa dapatkan ilmu tentang breeding ikan mas koki di tempat ini dan di channel ini. Oke, Om? Boleh kita langsung ke sana, Om? Oke.